Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam konteks kita melakukan perlawanan terhadap oligarki. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati, bila tidak bisa mengubah kemungkaran dengan tangan, fabilisani, ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati', bila kemungkaran tidak bisa diubah dengan lisan, fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman, maka mengubah kemungkaran dengan hati, dengan menanam kebencian dan mendoakan, itu adalah lemahnya iman. Kita lihat ya, kita respon dari channel Tangkap Oligarki Channel, judulnya terkonfirmasi PIK 2 tukar guling proyek IKN, Jokowi dan Aguan terancam di penjara. Bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh, ini adalah saya diperintah yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN apa segala harus menyelamati muka presiden Kata dan sebagainya. Aguan ya. Nah, di Tempo itu. Jadi seolah-olah memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter, ini terbukti dari omongan Aguan sendiri, kan gitu kan? Ya, ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik, Jokowi panik. Aguan panik. Nggak mungkin bisa untuk membiayai ini semua gitu. Nah itu, jadi dia kelihatannya sudah agak panik. Makanya ada wawancara dengan Tempo. Tujuannya untuk Wawancara dengan Tempo adalah tanya soal ini dari sisi fiskal nih, Bang Antoni. Kan Bang Said Didu mengatakan bahwa ada sekitar 10.000 hektar aset negara yang kemungkinan ya, perkirakan ya, kemungkinan beralih fungsi atau berbalik kepemilikan, yaitu jalan-jalan desa, segala macam, irigasi, kemudian sungai. Saya belum cek apakah ini dari Edi Channel, kemudian yang diambil oleh disiarkan ulang oleh Tangkap Oligarki, atau memang ada, saya baru dapat ini channel Tangkap Oligarki Channel, padahal subscribe-nya sudah 144.000, berarti sudah agak lama ini ya. Kita subscribe dulu aja ya. Sekarang jam 3 malam lewat 5 ya. Di sini kita sholat tahajud, kita respon dulu ini ya. Pantai-pantai, bahkan laut yang dipagar segala macam. Nah, pertanyaannya kan itu kan harusnya dibayar. Ya, pertama, kalau dibayar berapa nilainya? Siapa yang terima? Itu nilainya berapa itu? Saya pernah dapat satu kopi surat dari pemerintah bahwa ada seorang pengusaha yang membebaskan sebuah kawasan di Jakarta. Itu dia harus membayar jalan MHT, tahu MHT ya, 1 meter Muhammad ke sana itu ya. Husni Tamrin. Itu ya? Nggak cuma beberapa hektar saja dan dia membayar lebih dari sekian miliar gitu loh. Nah, saya ngebayangkan kalau betul angkanya sampai 10.000 hektar dan itu tidak jelas, itu berapa nilainya di sana. Dan kalau dibayar misalnya 1 juta per meter rupiah saja, ya kan pajaknya berapa? Itu dulu deh, nanti kita kembangkan lagi. Monggo, silakan. Terima kasih Bang Edi. Ini perlu kalkulasi, tapi kisaran aja. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan perspektif terhadap PSN ini sendiri. Perspektif ya. Jadi kita semua sudah bersuara sejak awal bahwa PSN PIK 2 Rempang, BSD, ada 3, Rempang, BSD, adalah Wadas 4. Itu adalah PSN yang BSD, bermasalah. BSD, Wadas, PIK 2, PSN Wadas, Jateng ya. Melanggar hukum. Pertama adalah PSN tahun 2000 ditentukan oleh Perpres saja sejak awal. Nggak ada dari undang-undangnya tahun 2016. berarti. Tidak ada rujukan undang-undang. Nah, ini sudah bermasalah. Bukan omnibus law ya, undang-undangnya? Belum. Lalu pada saat itu tidak ada sama sekali rujukan undang. Pokoknya Perpres ujung-ujung ada PSN.
Lalu kemudian Penetapan presiden. dibuatlah payung hukum yang Peraturan presiden. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. nyusul, oke. Nah, dari situ undang-undangnya ini bermasalah, ya, inkonstitusional. Menurut Mahkamah Lalu Konstitusi kemudian inkonstitusional. dibuatlah Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang juga bermasalah, manipulatif, karena dianggapnya bahwa di situ ada kegentingan memaksa, ya, dengan ada krisis ekonomi global yang tidak ada. Inilah manipulatif. Nah, atas dasar itu lalu kemudian PSN diaktifkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PSN di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun yang bermasalah, yang inkonstitusional itu, ini ada manipulatif. Bahwa yang boleh melakukan PSN ini adalah sebenarnya pemerintah dan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Jadi seharusnya adalah tidak boleh swasta untuk melaksanakan Proyek PSN strategis itu. Gitu. nasional harus pemerintah. Tapi Ya. kemudian itu di dalam Perpresnya itu adalah manipulatif gitu. Undang-undangnya sendiri manipulatif gitu ya. Contohnya manipulatif apa? Salah satu bahwa kalau untuk kepentingan umum maka harus diadakan yang namanya kajian akademis atau apapun gitu. Kajian. Nah, ini tidak ada. Jadi untuk kepentingan umum diadakan, tetapi AMDAL. PSN itu dilewati saja Prosesnya tadi ya. prasyarat itu gitu. Analis Prasyarat itu dampak dilewati. lingkungan ya. Itu Analisa pertama. dampak lingkungan AMDAL nggak ada. Jadi di PSN. dalam hukum ini sudah manipulatif sekali. Lalu kedua, kita tahu bahwa PSN ini ternyata adalah diusulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Jadi Kemenparkraf. Waktu itu Sandiaga Uno. Masih Sandi. Itu kalau nggak yang diusulkan di situ, dan di situ adalah 1.750 sekitar gitu ya, 55 hektar gitu. Nah, di dalam penunjukan itu Titik hanya 2 ya? lokasi. Tetapi siapa yang melakukan kan tidak ada. Lalu tiba-tiba keluar dari Kemenko itu mengenai list dari untuk PSN itu siapa yang mengajukan. Lalu ditunjuk aja, dan ini penunjukan. Kemenko-nya itu maksudnya Menko, Menteri Ekonomi, berarti Erlangga Hartarto ya yang bertanggung jawab ya. Ini sangat bermasalah. Harusnya yang mengelola adalah kementerian atau badan atau pemerintah lah, ya. Seperti kawasan ekonomi khusus. Itu kan yang mengelola kan institusi. Atau seandainya ada yang mau mengelola, ya silakan. Tetapi yang nanti mau investasi kan boleh siapapun gitu kan. Ini tidak boleh diborong oleh dia sendiri, diinikan oleh seolah-olah ini adalah monopoli ini gitu. Nah, jadi ada satu kawasan, ada satu PSN yang harusnya siapapun itu yang boleh nanti meminta, saya mau membangun ini di sini, saya mau membangun Ke hotel di pemerintah. sana, saya mau membangun ini di sini. Itu harus ada bidding gitu kan. Nah, itu adalah misalnya kalau di daerah reklamasi Apa seperti di bidding? Singapura. Nah, kenapa Singapura menawarkan daerah reklamasinya? Itu ke beberapa pihak gitu. Misalkan Investor. ada Marina Sand gitu ya. Terus itu ada beberapa pihak yang ditawarkan. Tidak boleh satu pihak itu. Nah, ini sangat luas begitu dibuat oleh untuk satu orang aja ya, satu Pick grup gitu dua, ya, satu Sedayu. kelompok yang dimana terdiri hanya segelintir orang saja gitu. Agung Sedayu Nah, Group ya. di sini kemudian keluar fakta-fakta bahwa ternyata atas dasar desakan. Ini satu cara Antoni ini, siapa namanya, Budiman Anton ini ya, memberikan satu edukasi terhadap masyarakat ya. Duduk soal dari PSN itu, proyek strategis nasional itu harusnya melalui kajian-kajian dulu, gitu. Bukan terus ujuk-ujuk dikeluarkan lewat Perpres ya. Yang undang-undangnya, payung hukumnya katanya tadi menyusul ya. Dan kemudian itu harus yang di proyek strategis nasional itu harus dikelola atau harus diurus oleh pemerintah dan tidak boleh diserahkan ke satu swasta apalagi sendirian gitu. Jadi ini kan satu manipulasi dari awal. Dan ini mencoba Pak Anton ini memperlihatkan satu perspektif ya, sehingga masyarakat tuh lebih jernih melihat persoalannya. Yang
ada 4 persoalan yang besar ya soal PSN yang dikeluarkan di ujung kekuasaan Jokowi, yang itu kemudian terbukti sebagai tukar guling dengan para oligarki ya, dengan pihak oligarki untuk menyelamatkan wajah presiden gitu ya. Yang jelas disebut adalah oleh akuan dalam majalah Tempo itu adalah yaitu investasi di IKN itu nanti kemudian dapat tukar guling, dapat kompensasi ya, yaitu PIK 2. Termasuk juga yang jadi bermasalah dengan Lembang disebut tadi Wadas dan juga BSD. Dan ini yang disebut manipulatif tadi dalam konteks PSN oleh Anthony. Satu cara dia untuk memberikan perspektif untuk membuka perspektif kita, wawasan kita dalam konteks edukasi kepada masyarakat tentang keadaan negeri kita yang ternyata diacak-acak ya, atau diserobot ya oleh oligarki melalui PSN, melalui Jokowi lewat Perpres itu. Saya duduk, semua orang mulai berteriak kan gitu kan, ini salah nih, ini kemudian Menteri ATR, BPN ya, ATR Nusron lalu mengatakan ini RT RW-nya bermasalah, terus ini bermasalah gitu. Jadi mulai terbuka. Nah artinya pada saat itu kalau ini bermasalah berarti apa yang dilakukan sebelumnya adalah tidak sah. Tidak ada RT RW, tidak sah, tidak boleh yang seperti Yoris mengatakan oke, nanti disusulkan. Mana bisa gitu kan, nggak bisa, itu mesti ada tatanan dulu, diurus dulu dan sebagainya gitu. Nah jadi di sini yang menarik adalah kelihatannya dengan desakan-desakan begini dan mulai ada pemerintah institusi kementerian mengatakan bahwa ini bermasalah. Lalu Aguan kelihatannya mulai terpojok, panik ya, mulai terpojok dia. Nah begitu dia mulai terpojok, dia mulailah sekarang mencari jalan keluar. Ini kalau sampai digugat dan sampai memang benar-benar ini berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan secara itu tidak sah, karena harus diganti lagi sama dia. Dan yang sudah diuruk bagaimana gitu, semuanya itu harus direhabilitasi lagi sampai ke awal. Ini luar biasa, dan kalau ini terjadi saya yakin Aguan akan bangkrut. Nggak mungkin bisa untuk membiayai ini semua gitu. Nah itu jadi dia kelihatannya sudah agak panik. Makanya ada wawancara dengan Tempo. Tujuannya untuk wawancara dengan Tempo adalah bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh. Ini adalah saya diperintah yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN segala harus menyelamati muka presiden dan sebagainya gitu. Nah, jadi seolah-olah memang tuduhan tetap dia salah kan? Ini terbukti dari omongan Aguan sendiri kan gitu kan? Ya ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik. Jokowi panik. Kenapa? Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember makan malam di Kertanegara. Dia kan menemui Prabowo kan? Nah, apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin. Dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya, untuk Golkar lah, untuk Gerindra apa segala gitu, PDP, nggak mungkin itu. Yang saya ngelihat, kalau dugaan saya adalah di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih, ini membahayakan, ya gitu kan? Dia minta ke situ gitu. Nusron Wahid ya. Ya, dugaan saya ke situ. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Ada hubungannya itu ya? Iya dong, itu kan dipreteli. Jenderal-jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kan harus melihat ada satu kesatuan. Nah, artinya di sini 300 pati itu perwira tinggi dimutasi oleh Prabowo. Jadi kaki tangan atau jenderal-jenderal atau aparat yang setia pada Jokowi itu dikikis ya, tanpa masyarakat awam tahu apa maksud Prabowo. Sebenarnya satu cara yang untuk memotong secara sistematik
pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo ya. Aguan panik, minta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi, Jokowi panik, minta backup dari Prabowo, kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga. Nah ini yang menarik gitu. Menarik. Ya, jadi kita lihat bahwa ini permainan belum ini. Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya ini sudah semakin terbuka dan dia semakin terpojok dan mudah-mudahan ya gugatan-gugatan dari teman-teman yang Jadi Prabowo itu tidak memberikan lagi perlindungan politik kepada Jokowi yang sedang panik dalam kasus ini ya, PIK 2 yang dia berikan konsesinya kepada Aguan. Dan Aguan juga sedang digugat oleh Ahmad Hosinuddin. Dan akhirnya dua-duanya digugat senilai, gugatan perdata senilai 612 triliun. Dan ini membuat dua-duanya panik dan kemudian kepanikan Jokowi yang mendatangi Prabowo tanggal 8 itu justru Prabowo memukul balik Jokowi dan tidak mendukung Jokowi. Yang sedang panik itu yaitu justru Prabowo melawan dengan melakukan mutasi sekitar berapa ratus pejabat-pejabat tadi itu untuk memotong akar-akar yang masih bercokol ya, akar-akar pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo ya, secara sistematik ya, yang tidak kelihatan oleh orang awam, tetapi dilihat itu satu cara, dilihat oleh Antoni satu cara untuk membersihkan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo ya. Satu ulasan yang menarik ya. Lainnya ijazah palsu lah atau mulai naik lagi, mudah-mudahan ini akan mendapatkan tempat lagi di situ dan hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi saya rasa terkait dengan PSN begitu, jadi apakah ada kerugian negara dan sebagainya, itu sebetulnya jauh lebih ini. Kalau PSN tidak jadi itu berarti akan dikembalikan gitu. Ya kan, akan dikembalikan. Tetapi rehabilitasi dari tanah rakyat ini akan menjadi masalah, akan menjadi. Nah itu persoalan yang tidak mudah ya bagi seorang Aguan kalau memang dia akhirnya dikalahkan di pengadilan, dan termasuk Jokowi bisa masuk penjara bersama Aguan. Kita komentari sampai situ ya. Sekarang sudah jam 3:20. Kita mau masak bubur ayam dulu. Mau masak bubur. Bikin bubur ayam. Oke, masuk suaramu. 2 liter, terus habis itu kita sambil sholat tahajud ya. Maklum ya, siapapun presidennya, apapun masalahnya di dalam negeri, di rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.